Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Angelika Putria. Di sini dengan NIM 22500310069. Di sini saya akan menjelaskan tentang delineasi aliran daerah sungai menggunakan aplikasi ArcGIS, Hydronomon, ClimWatch, CropWatch, HKMS, dan HKRAS. Yang dimana saya sebelumnya sudah membuat videonya, namun saat itu webcam saya rusak. Jadi saat ini saya coba pakai laptop ini untuk menjelaskan step by step dari perencanaannya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah untuk menjawab pertanyaan dari soal UTS. Yang pertama yaitu penjelasan delineasi daerah aliran sungai dan layouting peta, yaitu menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini saya buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Lalu saya pilih klik OK, terus saya masuk ke layer, kemudian saya buka properti, dan di sini saya membuka Projected Coordinate System untuk mencari UTM dan juga membuka WGS 1984 ya untuk membuka Northern, di mana zona saya yaitu Biren ada di zona 47N. Kemudian lalu klik apply dan done. Di sini saya melakukan add data untuk memasukkan Demnas Biren yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Yang di sini saya tinggal memasukkan ke dalam aplikasi ArcGIS yang di sini saya simpan di Aptek. Saya buka di data digital di situ. Terus di sini sudah ada yaitu data digitalnya di saya taruh tadi di Aptek. Di situ kita buka data digitalnya, sorry, saya salah buka, kemudian saya buka di data digital, ini di blok semuanya. Kalau misalnya nggak bisa, kalian bisa blok menggunakan CTRL atau Shift ya. Terus udah gitu kemudian kita pilih Done. Nah, di sini jika muncul tulisan seperti itu, kita okein aja. Di sini kita udah bisa lihat bahwa Demnas yang kita running tadi sudah terlihat. Terus di sini untuk memperkecil tampilan atau mempersingkat tampilan, kita eh, kecilkan dulu si Demnasnya satu persatu. Kemudian di sini kita klik salah satu Demnasnya dengan cara klik kanan. Kemudian untuk membuka properti, kemudian di sini kita lihat dulu untuk si koordinat sistemnya belum ada. Tapi di sini kita udah bisa lihat bahwa pixel type-nya dan pixel depth-nya itu sudah floating point dan 32 bit. Di sini kita klik OK saja. Kemudian kita search di pojok kanan dengan tulisan dengan kita cari judul nama penamanya itu adalah Mosaic to News Raster. Terus nanti kalau misalnya udah kita klik yang tanda pencariannya, kemudian kita klik yang paling atas, Mosaic to News Raster. Kalau sudah nanti akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian nanti kita blok semua Demnasnya dengan cara di shift ke bawah ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa, terus nanti di merge ke dalam input rasternya. Kemudian nanti kita cari si output locationnya, kira-kira mau ditaruh di mana. Kalau di sini saya mau naruh di eh itu folder penyimpanan saya yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di ini di file aplikasi teknik. Di sini kita cari dulu ya filenya. Kalian mau nyimpennya di mana itu terserah bebas. Nah ini aku
simpennya itu di Uptake dengan diberi nama GIS. Kemudian untuk si raster data test name-nya kita kasih nama dengan merge them. Jangan lupa di belakangnya dikasih .tif. Terus kemudian untuk special reference forester-nya kita pilih dengan klik yang tanda biru itu, kemudian kita buka yang geografik, kemudian kita buka yang world, kemudian kita cari yang WGS 1984. Atau itu global ya teman-teman. Terus nanti kita lihat nih si pixel type-nya itu, tadi kan kita udah lihat kalau pixel type-nya itu 32 bit float. Nah, jadi kita tinggal pakai 32 bit float. Terus di situ number of bands-nya kita taruh satu. Terus kalau udah, yang bawahnya biarin aja default aja, biar kayak gitu. Terus kita klik OK. Setelah itu, kita tunggu prosesnya memang lumayan lama. Nanti kalau misalnya udah, itu akan muncul global seperti ini di bawah. Kemudian nanti kalau misalnya udah ready atau udah done, nanti itu akan muncul seperti gambar palu yang nantinya ada logo warna hijaunya. Kita tunggu aja dulu, memang lumayan lama di sini. Tergantung juga ya sama Demnas kalian. Kalau aku itu biren, jadi lumayan lama. Kalau udah nanti akan muncul tampilan seperti itu yang tadi saya bilang ada di bawah. Kemudian ini kita matiin dulu layer si Demnasnya satu-satu, semuanya kita matiin pokoknya. Terus kita klik kanan nih, si merge damptifnya. Terus kita zoom to layer. Gunanya apa? Gunanya biar si demnasnya itu nyatu, nggak kepisah-pisah kayak tadi. Kalau udah, kalian bisa lihat sendiri kalau si demnasnya udah nyatu ya. Terus kita pilih ke customize, kita lihat si extensionnya. Ini tuh cuma buat mastiin aja kalau misalnya si extensionnya tuh udah bener-bener di checklist semua karena memang kita itu harus di checklist ya. Kalau misalnya belum di checklist, kalian bisa di checklist manual kayak aku sendiri kayak gini. Kalau udah baru di close, terus di sini aku mastiin lagi kalau misalnya si extensionnya tuh udah benar. Jadi aku lihat lagi, ternyata udah checklist. Terus nih di sini kita si merge them-nya kita klik kanan, terus kita buka properties, terus di situ kita udah lihat ya kalau misalnya si pixel type-nya itu udah floating point dan pixel depth-nya udah 32 bit yang mana artinya berarti udah benar ya teman-teman. Nah, kalau udah kita lihat lagi ke bawah, kita lihat nih special reference-nya. Ternyata juga udah benar kalau kita tuh pakai WGS 1984. Oke, kalau udah kita okein aja. Terus kita cari, kita buka search lagi. Tapi kali ini kita carinya itu project raster. Nah, kalau udah pilih yang paling atas, terus nanti kita input nih si rasternya. Kita masukin si merge nya itu dengan cara di drag atau ditahan. Terus diarahin kursornya ke dalam input raster. Terus kalau udah jangan lupa buat si outputnya itu dinamain. Dan nanti ini buat output koordinatnya, tapi nanti kita ini dulu kita namain, pokoknya biasain apapun itu kita namain, kita save, kita taruh di tempat yang menurut kita nggak bakal susah nyarinya. Jadi upayakan kalian udah buat file dulu sebelumnya. Jadi di sini aku kasih nama projected dem.tif. Pokoknya jangan lupa kalau misalnya kita lagi pakai ArcGIS itu pakainya .tif ya si filenya belakangnya.
Dan untuk output koordinat sistemnya, lagi-lagi kita buka yang geografik, terus kita buka yang world. Tapi kayaknya di sini aku salah. Kita cari, jadi kita bukanya yang projected aja. Terus kita buka yang WGS 1984, terus kita cari yang Northern. Tuh yang Northern, kita klik, kita pakai yang, karena aku di Biren, jadi zonanya itu aku pakai yang 47N. Nah kalau udah, baru di oke. Terus kalau udah kayak gitu, kita tunggu dia lagi ngerunning. Kalau misalnya udah muncul tanda palu itu berarti udah berhasil ya teman-teman. Terus nih kita matiin tuh match nya yang bawah kita matiin. Terus kita klik kanan yang projected demtive-nya. Terus kita buka properties. Terus kita buka lagi. Kita lihat, kita pastiin apakah sudah benar yaitu zonanya udah sesuai apa belum sama yang sebelumnya. Terus juga untuk dilihat si WGS-nya udah sesuai apa belum. Kalau udah, kita tinggal klik OK aja. Karena tadi cuma buat mastiin aja udah bener atau belum. Terus di sini aku add base map buat mastiin kalau misalnya wilayah Demnas kita itu udah bener di wilayah Aceh atau bukan. Nah, ini aku pilih yang imagery. Terus nanti kita tunggu lagi buat di running. Ini memang kalau pakai ArcGIS itu kita harus sabar nunggunya. Terus udah gitu di sini kalian udah bisa lihat kan kalau misalnya eh, si itunya udah di situ. Nah, terus udah gitu kita masuk untuk masukin peta situasi dan jangan lupa klik kanan buat masukin annotation sama polyline-nya. Terus udah gitu kita add, udah di OK-in aja. Nah, kalau udah kita bisa lihat kan udah ada peta situasi. Nah, ini kita zoom aja. Udah gitu kita matiin base map-nya biar nggak berat. Terus kita matiin juga peta situasinya. Lagi-lagi biar nggak berat. Terus kita lanjut delineasi kandasnya dengan cara kita tuh ngecilin dulu si resolusinya biar nggak berat. Jadi jadi klik search, terus kita cari resample, terus kita drag si projected theme-nya ke atas ke input raster. Terus kalau udah si X sama si Y-nya jangan lupa diganti sama angka 30. Terus nanti penamaan si outputnya itu kita beri nama dengan aku kasih namanya resdem 30 TIFF ya teman-teman. Lalu di sini kita klik save. Kalau udah benar, terus kita klik OK. Kalau udah ini kita matiin si projected demtive-nya. Terus kita sisain yang nyala itu si resdemnya aja.
Terus kita pergi lagi ke search, kita cari dengan geoprocessing. Ah, bukan. Kita nggak perlu cari. Di sini aku salah. Aku minta maaf. Di sini kita cari aja di atas itu udah ada geoprocessing. Kita klik, terus kita cari yang environment buat ngecek di sini. Kita cari paralel processingnya. Kita jadiin 0. Terus kita okein. Kalau udah, terus kita masuk lagi ke search. Terus kita cari field dot. Nanti kita cari field. Terus kita cari yang eh, keempat. Ini kita pakai yang keempat. Kayaknya itu aku salah klik. Jadi aku klik yang bawah dan munculnya kayak gitu. Jadi kalian pastiin buat klik yang atasnya. Nah, yang linknya itu. Pokoknya kliknya itu jangan linknya, tapi klik si namanya. Ini aku salah dan ini langsung aku skip aja. Terus aku nanti di sini aku masukin si redemptive-nya. Terus di sini aku kasih nama fill.tif. Terus kalau udah klik OK aja. Pokoknya jangan lupain kalau misalnya di sini tuh kita pakainya pokoknya pakai si penamaan itu jangan lupa buat dikasih .tif. Terus kalau udah kita cari lagi ke search. Terus kita cari dengan flow direction. Terus kita klik search-nya. Terus kita buka, kita lihat di situ udah ada muncul si flow directions. Kita masukin si field nya, kita taruh di situ, kita kasih nama facc.tif. Bukan, sorry, maaf. Kita dengan tulis penamaannya itu fdr.tif. Terus kita di sini klik OK aja. Terus kalau udah nanti akan keluar tampilan seperti itu. Setelah itu nanti ini tuh sebenarnya warnanya random, jadi kita bisa ganti-ganti warna sendiri. Tapi karena aku nggak pengen ribet, jadi kita nggak usah ganti-ganti. Terus kita cari, kita balik lagi ke search, kita cari flow accumulation. Nah, kita lihat itu yang paling atas buat input. Kita masukin si fdr.tif ke inputnya. Jangan lupa buat diganti nama. Nah, di sini baru aku kasih nama facc.tif. Kalau udah di save, jangan lupa untuk si outputnya itu eh, default aja. Terus klik OK. Kalau udah kita tunggu. Tunggu sampai prosesnya beres. Kalau udah nanti bakal kelihatan kayak garis-garis putih. Itu garis sungai. Nah, di sini udah ya flow accumulation-nya udah ke running. Terus kita buka deh tuh si flow ACC ACC accumulation-nya kita buka, kita klik kanan, terus kita lihat, kita buka si simbologinya, kita ganti nih si classified-nya, kita buka, terus kita ganti ke 2. Terus di sini untuk warnanya juga kita ganti, yang itu kita ganti jadi no color. Buat yang bawahnya kita ganti pakai yang biru. Bebas sih sebenarnya, tapi apa yang biru. Nah, kalau udah
Kalau udah, jangan lupa di apply, terus klik OK. Terus ini aku kelupaan, classify-nya kita geser ke dekat yang angka 0, tapi jangan pas sama angka 0. Pokoknya deketin aja sama angka 0, tapi jangan terlalu pas sama angka 0. Nah, kalau udah baru kita klik OK. Nah, nanti kalau misalnya udah ke running, kita bisa lihat kalau si letak dasnya udah sesuai atau belum. Nanti kita geser-geser aja si petanya buat ngemastiin kalau misalnya udah peta situasinya tuh buat biren tuh pas atau enggak. Tapi kalau di biren ini dia tuh nggak pas sama si peta situasinya. Jadi nggak apa-apa. Nah, ini kita buka katalog, terus kita buka tempat penyimpanan tadi kita naruh filenya di mana. Kalau aku taruh di GIS. Terus di sini aku klik kanan yang GIS-nya. Terus kita klik new. Terus udah gitu kita shape file. Nah, kalau udah di shape file kita ganti namanya jadi titik bendung. Untuk tipenya itu tetap poin. Terus nanti jangan lupa si jangan lupa buat si special reference-nya jangan lupa buat dibuka editnya dulu. Terus kita masukin si WGS 1984 atau si zonanya masing-masing pokoknya. Pokoknya kita cari zona masing-masing kita yaitu di Northern ada di zona 47N. Nah, udah kalau udah kita klik. Oke. Dah, ini tuh sebenarnya kita tuh udah ada layer titik bendungnya, tapi karena belum terpoinkan, jadi kita masuk dulu ke editor, terus kita pilih start editing, terus kita pilih tuh yang titik bendung, lalu klik OK, lalu klik continue aja pokoknya. Terus nanti di sebelah kanan itu bakal muncul creature features kalau misalnya itu kita langsung titikin aja, pokoknya titiknya harus ada di dalam biru-birunya itu. Pokoknya kita nggak boleh keluar dari biru-birunya. Dan jangan lupa buat di stop editing. Terus di sini harusnya aku pencet klik no, tapi itu udah kepalang jadi nggak apa-apa. Terus di sini aku buka lagi di search, terus kita cari Snake PowerPoint, cari yang paling atas. Itu aku salah, harusnya nggak pakai E, tapi aku tambahin E. Dan lagi-lagi aku salah mencet, jadi tolong ya guys, kalian kliknya itu yang paling atas, terus nanti kita drag si titik bendungnya, terus nanti input accumulation rasternya. Nah, itu kita input, kita pakai facc.div. Aku salah, aku salah. Seharusnya si input accumulation rasternya juga kita masukin si facc-nya. Nah, nanti si outputnya baru kita save. Outputnya kita ganti sama
Snaptif gitu aja. Terus kita klik OK. Nanti akan muncul si kotak hitamnya itu, baru kita delineasikan dasar rencana bendungnya. Dengan cara kita masuk ke search, kita buka, cari namanya itu watershed. Nah, kita masuk ke yang paling atas. Dan itu yang paling atas itu kita nanti masukin si, lalu kita masukin si FDR div ke situ. Terus kita masukin lagi di fitur PowerPoint-nya itu kita masukin Snaptive. Terus di situ aku simpen namanya itu Das Bendung Biren. Das Bendung Biren dot div. Lalu klik OK. Dah, kalau udah eh, nanti kita itu udah kelihatan ya si dasnya. Nah, ini aku masuk ke HKMS. Aku open ini lumayan lama. Terus di sini kalau misalnya masuk HKMS itu aku si harus di agree dulu. Dan di sini kita buka file baru, kita tik new project, terus kita kasih nama dengan Bendung Biren. Di sini kita masuk ke semester, aku biasa naruh di filenya itu di semester 6. Nah, ini aku taruh di Aptek. Terus udah, kalau udah nanti baru deh di create. Terus create. Terus ini aku cari komponen, bebasin model. Terus kan itu kita basin modelnya kosongan. Kita isilah tuh, aku ganti ini namanya jadi bendungan Biren. Terus nanti kita lihat ya, kita buka kerja, kita buka, aku lupa buat ini, kita properties, kita masuk lagi ke ArcMap, terus kita lihat, kita buka WGS 1984 di time zone 47N. Terus di sini kita save as. Nah, kita itu aku taruh di ini, bisa aku taruh di situ, terus di situ udah aku save aja dengan format belakangnya PRJ. Aku masuk balik lagi ke
CKMS, terus aku compute. Sorry itu aku lupa. Aku harusnya masuk dulu ke bendung birunya, terus kita masukin koordinat sistem, masuk, terus kita pilih data yang udah kita compute tadi dari eh, itu ArcGIS dengan itu yang belakangnya PRJ. Nah, kalau udah kita select, terus kita browse aja, kita set, terus di sini aku buka lagi ke Tiran Data Manager, terus kita bikin klik new, kita kasih nama, aku kasih namanya dem dot, terus kita file namanya kita cari di situ, kita taruh lagi di pokoknya kita selalu taruh di situ di file yang kita taruh di situ. Nah, ini aku cari tuh resdemnya. Pokoknya di situ tuh ada dotifnya, tapi karena di situ tuh nggak kelihatan, jadi kita pilih yang itu ya guys. Terus udah gitu kita klik select. Habis itu aku klik finish. Pokoknya ininya itu vertical unitnya di meter, terus kita klik finish. Kalau udah, kita close dulu dua-duanya. Terus di sini aku masuk ke basis model. Untuk terrain datanya, aku pilih yang DEM. Terus jangan lupa untuk di save pokoknya. Nah, terus nanti kita akan muncul gambar seperti ini. Terus kita buka ke processing, kita tunggu. Nah, nanti akan muncul titik-titik seperti itu adalah titik-titik aliran air, aliran sungai. Kalau udah, terus aku masuk ke GIS, terus kita processing drainage-nya, jangan lupa. Ini kalau kita close up lebih dalam, kita bisa lihat nih si aliran-alirannya. Itu kalau yang biru itu aliran air yang besar, kalau yang ini aliran yang putih itu aliran yang kecil. Nah, ini si identify streamnya aku kecilin dulu jadi 50. Jadi nanti bakal lebih jelas ya, teman-teman tuh. Nah, tuh si garis-garisnya nanti bakal lebih jelas kelihatannya kalau kita zoom juga. Kalau udah, nah itu kalian bisa lihat tuh kalau di zoom ini si aliran yang warna putih itu yang kecil, kalau yang merah itu yang besar. Terus putih-putihnya ada di situ ya. Kita balik lagi ke ArcMap. Kita buka titik bendung. Terus kita buka data. Kita buka ekspor data. Kita ekspor ininya. Kita ganti dulu. Kita taruh di
Itu kita kasih nama titik bendung Biren dot shp. Jangan lupa dot shp-nya. Terus klik save. Kita taruh di HKMS, kita taruh lagi di situ. Pokoknya kita taruh, nah di situ aja Bendung Biren. Klik, terus save. Udah gitu kita klik OK. Terus ini kalau misalnya muncul tulisan kayak gitu, kita klik no aja. Kita buka lagi si HKMS-nya. Kita buka GIS, kita buka Breakpoint Manager, terus kita import filenya yang tadi yang udah kita import dari ArcGIS. Nah, nanti si kita carinya yang si belakangnya SHP ya, si itunya filenya. Kalau udah kita import. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti ada kelihatan breakpoint. Nah, itu bisa dilihat breakpointnya. Terus kita rename aja. Kita rename jadi Bendung Tufah. Ya, terus kita close. Terus kita buka delineate elementsnya, kita taruh subasin itu SB, kalau reach itu R, insert junction itu yes, dan junctionnya kita klik J. Nanti kalau udah baru di klik OK. Terus kita tunggu. Nah, kalau udah nanti akan nunjukin si titiknya kayak gitu. Tapi di sini aku nggak tahu kenapa kalau misalnya tiap aku ngezoom tuh si titik SB-nya ke bawah-bawah, jadi kayak ikut pindah-pindah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, di sini aku coba benerin tadi. Udah, kalau udah terus aku masuk ke export layer. Kita pilih yang itunya Subasin. Terus di situ cari yang .shp yang tadi filenya yang .shp. Ini di sini tuh aku lumayan lupa naruhnya di mana. Aku, aku beri nama jadi dos bendung tufah titik shp. Terus kalau udah kita klik finish. Kalau udah kita balik lagi ke ArcMap buat add data. Nah, kita masuk ke situ buat kita cari data yang tadi kita udah simpen. Aku selalu naruh di data di file yang sama, jadi biar nggak bingung kemana-mana dan pasti ada di situ. Jadi kalaupun bingung nyarinya pasti ada di situ, nggak akan kemana-mana. Nah, meskipun gitu aku tetap bingung, aku lupa aku naruh di mana, tapi ini ketemu juga. Terus aku naruh di, nah itu aku pilih yang das bendung tufah SHP yang tadi udah dibikin. Terus kita klik add.
Nah, kalau udah nanti akan muncul kayak gitu ya, teman-teman. Base mapnya jangan lupa dinyalain buat lihat bener enggaknya. Terus FACC nya apa ramai di luar. Ini udah sebendung birannya. Kita matiin. Yang dotif sama yang resdam 30 tifnya juga kita matiin. Kalau udah kita masuk ke itu kan di bawah itu ada layout view sama aduh aku lupa. Nah, ini kita klik, kita pilihnya yang layout view. Terus di sini kita klik dua sih. Kita klik dua sih itu ya kertasnya. Terus itu kita pilih page printnya. Nah, itu kita ganti jadi landscape. Terus kita cari si paper size-nya itu kita ganti jadi A3. Astagfirullahaladzim. Kalau udah, ganti kita klik OK. Nah, ini aku udah masuk ke layout, tapi di sini tuh, nah, kalau misalnya biar lebih jelas lagi, kita balik lagi ke, maaf Pak, ramai banget di luar. Nah, ini kita zoom sampai yang sekiranya kelihatan. Nanti dia bakal kelihatan juga di situ. Nah, kalau udah, terus kita ke insert, kita kita pilih yang drawing, terus kita pilih yang rectangle. Nah, ini kita bikin buat masukin si legend sama penamaan gambar dan segala macam. Nah, di sini aku nambahin arah mata angin. Aku pilih yang warna itu. Terus ini karena lumayan ngeganggu ya sebetulnya, jadi aku pindah-pindahin dulu. Ini aku tarik ke atas sebelah kiri. Terus karena itu nggak kelihatan, kita pilih properti, terus kita ganti warnanya jadi warna putih biar lebih kelihatan. Nah, ini udah kelihatan jelas sekarang. Dah, ini tadinya aku mau lanjut ke ini Polygon desain. Nah, ini kalau udah gitu, terus di convert, terus nanti si convertnya kita itu nggak jadi, itu nggak jadi. Aku itu aku kasih nama Polygon design dot strip PCH strip B, karena di situ masuknya ke wilayah B, jadi aku kasih namanya B, terus SHP. Terus kalau udah kita save. Kalau udah itu jangan lupa buat itunya shape file, terus automatically-nya dinyalain. Kalau udah baru klik OK. Nah, kalau ada tulisan kayak gitu, kita klik yes aja. Udah kelihatan.
Terus kita masuk ke geoprocessing, terus kita buka clip. Nah, ini kita masukin si das bendung tufanya, masukin ke input features, terus dan juga polygon tisan di clip features. Nah, udah kalau kayak gitu, ini kita jangan lupa outputnya kita kasih nama luas pengaruh PCHB dot SHP. Nah, kalau udah kita klik save. Udah, kalau udah gitu kita oke. Nah, karena si videonya hilang, jadi aku langsung masuk aja ke ini buat ubah ke ini. Kita taruh di data hujan. Kita masukin yang 97. 2003 di Excel workbooknya. Jangan lupa dipindahin. Karena nanti itu sudah kebaca, jadi kita klik continue aja. Klik add. Nah, di situ pas hujan kita klik add juga. Terus display X datanya dilihat yang X itu longitude dan Y itu latitude. Jangan lupa buat diedit masukin WGS UTM zone-nya. Itu udah aku favoritin tadi. Pakai yang WGS 1984. Terus di sini klik OK. Export data. Dah. Kalau udah tuh nanti kelihatan pos hujannya. Terus kalau udah kita label features biar kelihatan si titiknya. Nah, itu udah kelihatan kan ya, PCHA. Nah, itu udah kelihatan. Terus kita ganti biar lebih kelihatan ini si triangle-nya kita pakai yang warna merah karena biar kelihatan ini kita naikin ke 20 terus klik OK. Nah, itu udah kelihatan kan. Sekarang kita klik kanan lagi. Terus kita eh, properties. Terus nah lihat kan di situ di labelnya. Nah, ini kita gedein karena si angkanya si penomorannya tuh nggak kelihatan. Jadi kita ganti. Aku nih coba-coba doang sih. Aku nyoba-nyoba pakai warna kuning, tapi ternyata nggak kelihatan. Jadi aku ganti lagi ke warna. eh jadi nyoba warna hijau. Cuman pas di apply ternyata nyaru sama petanya. Jadi aku ganti. Jadi aku pakai tetap warna hitam. Dan ini aku bold aja biar lebih kelihatan. Nah, kalau udah aku klik klik OK. Terus di situ udah kelihatan kan si PCH-nya ada di mana aja. PCH C, H, A, B. Nah, di situ ada 4 PCH. Klik kanan di pos hujannya. Terus masuk ke data, terus export data. Terus masukin outputnya. Kita kasih nama. Kita kasih nama pos Biren SHP. Nah, kalau udah klik OK. Udah, kita tunggu diekspor. Nah, kalau udah kayak gini, terus kita pilih yang yes. Nah, kalau udah
kayak gitu. Terus yang ini kita lihat deh tuh. Nah, ini kan yang dibutuhin itu cuman sampai yang keempat. Jadi sisanya itu kita hapus ya, teman-teman. Nah, ini kita blok dulu tuh sampai ke bawah pokoknya. Ini aku coba blok tapi tadi nggak bisa. Jadi aku nyoba blok dulu. Terus, nah udah gitu udah kita tinggal hapus aja. Dan gitu, jadi kita sisa empat aja itu. Nah, kalau udah kita lihat deh tuh kan sesuai. Nah, kalau udah kita masuk ke search, kita buka Tizen. Nah, yang itu. Nah, kita buka. Ini nggak mau dibuka, nggak tahu kenapa. Oh, salah, aku maaf. Jadi itu aku bukannya yang create harusnya. Tadi aku cuma nulis itu doang. Terus udah gitu kita masukin outputnya. Jangan lupa, itu tadi drag-nya yang postbiran ya, teman-teman. Kalau udah nih kita beri nama si ini ya, Dikis. Terus aku kasih nama itu deh. Jason. Jason strip shp. Terus udah gitu kita klik save. Terus kita pencet environmentnya buat dilihat. Kita cari yang raster analysis. Bukan. Kita cari yang processing extend. Terus kita pilih deh si defaultnya. Kita pilih si extendnya itu. Kita pilih yang kita pilih yang das Birentif. Nah, kalau udah kayaknya bukan deh. Terus aku pilih yang ini aku cari-cari dulu. Aku lupa yang mana. Kalau udah, nah itu aku pilih yang Bendung Tufah. Udah kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, kalau udah kelihatan kita keluar. Nah, itu udah kelihatan kan si bagian-bagiannya dari polygonisannya. Nah, ini kita ganti aja jadi no color. Terus ini kita edit si layernya, layer luarnya biar jelas. Terus udah gitu nanti kita masukin si clipnya, kita masukin si desain ini, kita drag dalam input features. Terus ini kita clip featuresnya kita masukin yang das bendung tufah. Terus udah gitu si ininya kita kasih nama dengan luasan luas das dot shp. Udah kalau udah terus kita luas ini aku kasih nama lagi luas das biren titik shp. Terus udah gitu kita klik save. Untuk itu kita klik OK. Udah kalau udah di running kita close. Udah gitu kita masuk ke table. Terus udah gitu kita add field, kita kasih nama di situ luasan das, luasan PCH, sorry, maaf, eh type-nya itu yang float. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, itu pokoknya udah ada luas PCH-nya. Terus kita klik dua kali, terus kita pilih yang calculate geometry, terus pilih yang yes.
Nah, kalau udah itu areanya kita pilih yang eh, zonanya kita pilih yang UTM zone 74, terus kita ganti ke unitnya, kita ganti ke hektoare. Aduh, salah lagi, aku lupa. Belum dilihat lagi yang tadi. Nah, kalau udah kita close, terus kita buka dashboardnya, kita itu, nah ini si uniknya, kita masukin si luas PCH, terus kita add all value-nya. Nah, kalau udah ada kan kita apply, nah itu udah masuk ke situ. Terus ya ganti, aku ngerasanya warnanya nyaru, jadi kita ganti sama yang yellow. Udah, kalau udah kayak gitu warnanya, ini kita ganti, kita sesuaiin sama si luasannya. Nah, kalau udah, terus kita masuk ke properti, kita lihat lagi si ini simbolnya, tadinya mau aku mati, mau aku remove, tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Jadi ya udah, terus ini aku langsung add data aja, add data baru, terus kita masuk ke situ, kita cari yang tuplah Aceh. Nah, ini kita masukin, itu udah ada di file Bapak yang tuplahnya. Nah, itu lanjut di video yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat legenda atau layouting. Yang pertama itu di sini saya akan membuka draw. Untuk membuka polygon di sini sebelah situ saya akan membuat untuk memasukkan peta Unjani, dan saya akan membuat di bawahnya untuk memasukkan penamaan gambar. Setelah itu, dan ini saya klik dua untuk ganti warnanya. Di situ saya kasih no color aja, terus kemudian di apply, dan kemudian yang ini juga sama, nanti dan seterusnya juga akan sama seperti itu. Nah, di sini untuk outline colornya itu kayak garis luarnya aku gedein, eh, jadi dia biar lebih jelas gitu sekarangnya, warnanya. Nah, udah, kalau udah kayak gitu, ini outline-nya, terus tambahin yang lainnya juga untuk penamaan yang lain seperti eh, legenda dan juga peta gambar yang kecil. Nah, di sini eh, jika sudah lakukan sama yang seperti tadi itu, untuk klik dua terus diganti buat jadi no color, terus luarnya outside-nya itu diganti jadi, pokoknya digedein si color luarnya. Ya, kalau udah apply terus di okein. Kalau udah kita insert, kita pertama itu mau masukin si eh maaf, salah, aku kayaknya salah pencet, itu aku salah pencet. Jadi ini aku pilih yang new data frame itu. Oh enggak, itu buat masukin si map yang kecilnya. Nah, ini aku masukin itu, aku activate dulu, terus aku masukin data frame-nya, terus masukin imagery,
kayak yang sebelumnya. Nah, di situ udah kelihatan kan si peta mapnya. Nah, ini aku ini dulu apa namanya? Aku masukin lah si dasnya biar kelihatan. Nah, di sini aku udah kelihatan tuh udah ada dasnya itu yang paling kecil tuh udah kelihatan. Ini kita zoom aja biar kelihatan lebih dekat. Terus udah gitu kita customize, kita masuk buat nyari. Oh, drawnya udah ada, maaf nggak kelihatan karena ketutupan sama si layout. Terus udah gitu kita masukin rectangle, kita bikin kotak di situ buat ngeliatin kalau itu di situ ada das. Ini no color seperti biasa. Outline-nya ini aku kasih 3 biar tebal. Nah, itu udah kelihatan. Di sini kita balik lagi ke layout view. Nah, di situ udah kelihatan kan, biar kelihatan lebih dekat nanti itu dikecilin lagi ya. Tapi menurut aku itu masih, oh itu udah sangat, jadi itu aku langsung masukin aja. Terus ini lanjut, aku nyari si logo Unjani yang udah di-download sebelumnya. Aku taruhnya di situ. Nah, aku langsung open, terus nanti di drag, ditaruh di atas di situ biasa buat naruh logo Unjani. Terus kalau udah masukin teks. Nah, di situ aku kasih teksnya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu aku masukin pas-pasin aja pokoknya. Terus kalau udah kita masukin si penamaan gambarnya. Di situ aku pilih itu terus digedein angkanya biar lebih besar, biar lebih kelihatan. Kalau udah di apply, terus klik OK. Nah, di situ. Nah, kalau udah kita masukin legenda. Terus kita balik ini kita masukin dulu ke situ karena yang mau dipakai itu cuman yang ini aku masih nyari-nyari. Terus aku masukinnya yang luas das sama yang titik bendung sama yang sudiran. Ini di nextin aja. Nah, itu udah keluar kan.
Kalau udah ini layoutingnya udah selesai. Terus ini kita lanjut ke hydronomon. Eh, Step pertama itu kita buka file, kita buka new, kita buka, kita bikin time series titelnya, kita bikin judulnya, yaitu hujan Biren. Nah, di sini kita masukin precipitation, terus time-nya kita pakai yang Christmas Island. Kalau udah measure-nya kita pakai yang mm, terus ini aku nggak mau pakai strip, jadi aku pakai underscore, terus ini pakai add, terus masuk ke time step-nya kita pakai yang annual, jangan lupa di yang di define, terus udah gitu interval type-nya udah benar, terus kita klik ini. Nah kalau udah kita masuk ke insert record. Insert recordnya itu kalau kita itu di 2005 sesuai itu, sesuai Excel yang sudah diketahui itu udah kita pakai 2005, terus kita klik OK. Dan untuk itu di tahun terakhirnya itu adalah 2019. Jadi untuk sampai dari 2005 ke 2019 kira-kira itu 14 tahun. Jadi ini kita kita masukin yang hujan wilayahnya, kita copy semua, kita masukin ke hydronomon, kita paste. Udah kita masuk ke hidrologi, terus kita masuk ke PITIA, terus kita masukin yang kita pilih beberapa yaitu sekitar normal, log normal, terus juga version 3, log version 3, gambarnya kita matiin aja, terus udah gitu kita pilih, sama yang satunya lagi adalah Gave Max. Nah, kalau udah ini tampilan si grafiknya kayak gitu sih. Terus kita masuk ke tes, terus kita masuk ke X square. Setelah itu kita enter number nih dua, ternyata nggak bisa buat ngetesnya, harus ternyata empat. Jadi kita pakai yang default aja. Tapi aku coba pakai yang tes Kolmorogov, dan ini kita lihat yang mendekati 100% itu ada di log version 3. Meskipun semuanya accept, tapi yang mendekati 100% adalah log version 3. Nah, terus setelah itu kita masuk ke forecast, kita pilih yang return period max, ini kita klik dua. Nah, di sini kita lihat periode max log version 3 itu di 147,314. Nah, tuh lihat ya, untuk di yang 2 tahun itu ada di 147,314 dan seterusnya untuk yang 5 tahun, 10 tahun, dan yang selanjutnya pokoknya. Kita lihat lagi untuk memastikan apakah benar. Untuk yang 5 tahun benar, ternyata 213,419. Nah, jika sudah, ini kita untuk mengetahui dapat dari mana itu sebenarnya dikali-kalikan aja. Nah, kalau udah kita lanjut ke aplikasi HWSD untuk mengetahui eh, jenis tanah yang yang terdapat di daerah Aceh. Ini kita zoom dulu ke daerah Aceh. Nah, kalau udah
Terus kita masuk ke SMU. Oh bukan, itu masuk ke situ. Terus kita masuk yang das bendung tupanya kita masukin. Kalau udah, kita pilih yang SMU table terus kita kliknya di situ. Nah, di situ kita udah bisa lihat ya. Kalau misalnya si apa namanya? Kalau si tanahnya itu merupakan Sandy Daewoo. Nah, kalau udah terus kita save di semester 6 di Aptek seperti biasa itu kita bikin new folder di sini data tanah. Oh, data jenis ya pokoknya di situ lah ya aku naruhnya terus di sini kita tulisnya data jenis hujan data jenis tanah maaf karena ini nggak bisa jadi aku nyoba-nyoba terus sampai oh, udah masuk udah dan itu kita keluar masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu kita lihat dulu nih benar kan bahwa di Aceh itu termasuk sandi clay loam si tanahnya jenis tanahnya. Nah, ini didapat dari CN yang dikalikan dengan luasnya, terus juga pokoknya angka-angka di dalam sini itu didapat dari parameter-parameter yang sudah ditentukan. Nah, maaf ini aku salah input. Bapak maaf ya, ini aku salah input. Terus ini kita lanjut aja ke KMS. Ini aku buka yang ketersediaan air. Nah, itu description. Ini aku gedein dulu buat masukin si start date-nya itu aku pakai yang 31 Desember 2004. Beda sehari, harus dibedain sehari. Terus juga ini untuk start time-nya aku pakai yang 0,00. Untuk end time-nya 0,000 juga. Terus time intervalnya itu ada di 1 hari. Kemudian kita masuk ke komponen, kita buka time series data manajernya, terus kita buka data type-nya, precipitation gauge. Ini gauge-nya kita ganti aja namanya jadi hujan harian. Kita create, terus ini kita bikin time series data manager lagi. Terus tapi ini kita ganti pakai evaporation. Terus kita bikin new, kita ganti deh namanya.
Kita ganti jadi evaporation, evaporasi. Terus kita buka si time series-nya, si precipitation-nya, kita buka si time series-nya, buka di. Ini aku buka precipitation gauge-nya, terus kita pilih hujan harian. Nah, gitu kita pilih itu, kita ganti si start date-nya. Jadi 31 Desember 2004. Dan untuk end date-nya jadi 31 Desember 2019. Sudah masuk ke time window. Ini kita ganti intervalnya jadi 1 hari. Terus tabelnya ini precipitation kita masukin dari si dari PCH hubungannya kita kita block all. Terus kita ctrl C, kita copy masukin ke situ ke PC nya. Terus udah gitu kita buka time window-nya untuk mastiin. Nah, si end date-nya berubah. Kita ganti lagi jadi 31 Desember 2019. Lalu kita buka tabel, kita buka grafiknya. Nah, grafiknya udah ada. Terus kita buka si evaporasinya. Terus kita ganti time intervalnya jadi 1 hari. Terus kita buka lagi si itunya. Kita ganti deh si start date-nya juga. Sama seperti tadi, 31 Desember 2004. Dan untuk end date-nya itu di 31 Desember 2019. Untuk tabel ini kita masukin, kita buka di situ, kita udah dapat etonya dari yang tadi. Di kita block all, terus kita ctrl C, kita masukin ke situ, lalu kita buka grafiknya. Eh, Sepertinya ada salah di time window atau di oh, enggak perlu. Jadi ya, si grafiknya memang seperti itu. Kita sekarang buka Meteorologic Model Manager, terus kita ganti namanya jadi hujan harian. Di situ udah masuk hujan hariannya. Kita klik, pilih, terus kita lihat si perspirationnya itu spesifik hydrograph. Nah, untuk si info sebelah sini ya, kita pilih yes. Dan untuk optionnya, oh nggak perlu. Ini kita langsung masuk ke spesifik photograph. Terus kita masuk ke gauge-nya. Kita ganti jadi hujan harian. Lalu kita lihat lagi si respiration-nya. Kita ubah jadi nggak perlu. Ternyata itu kita gantinya yang evapotranspiration. Itu salah tadi aku lihatnya. Nah, yang ini baru kita ganti jadi evapotranspiration.
Jika sudah, lanjut kita buka compute, kita buka simulation run, terus kita ganti namanya jadi ketersediaan air. Kita jadi ganti jadi ketersediaan air. Lalu kita next, lalu kita finish. Nah, jika sudah, kita buka multiple-nya, kita klik, terus kita compute. Kita buka simulation, kita lihat ketersediaan airnya, dan kita lihat untuk si grafik, summary table, dan time series table-nya. Untuk grafiknya menunjukkan seperti itu, dan untuk summary table-nya seperti itu. Dan ini untuk total flow yang nanti akan digunakan pada eh, Excel. Lalu kita buka komponen lagi, kita masuk ke dosen model manager. Salah, ini seharusnya kita copy aja dari yang udah ada. Kita klik bendungan biru itu, terus kita klik copy. Ini kita ganti namanya. Udah, kita klik. Lalu kita besar, kita masuk ke parameter, kita masuk ke surface. Ini kita, pokoknya kita ganti dulu si change method, kita ganti jadi none untuk luasnya juga. Pokoknya kita ganti jadi none. Terus kita change. Jika sudah, kita buka lagi si lossnya. Kita ganti change methodnya, kita ganti jadi yang ada SGS curve number. Nah, jika sudah, kita buka parameter, kita buka lossnya, kita buka lagi si, maaf, lalu kita buka lagi, gitu. Kita lihat si initial abstraction itu dapatnya dari sini. Nah, ini kita copy aja yang dari Excel yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, ini kita copy, kita paste, dan curve number-nya juga sama dari sana. Dan curve number-nya juga sama ada dari sana. Kita copy lagi dari Excel yang kami sudah ada curve number. Yaitu dituliskan dengan CN. Lalu kita copy dan paste. Terus untuk imprecision-nya juga udah ada di Excel. Kita langsung copy aja. Terus kita paste lagi. Lalu udah kita apply, terus kita close. Nah, jika sudah, kita masuk ke transform, terus kita change, kita ganti jadi cylinder unit hydrograph standar. Kita change. Kita pilih yang standar aja, terus kita change.
Terus kita transformnya, kita buka yang sendernya. Kita masukin select time-nya juga udah ada di Excel. Kita masukin dari time nya kita copy. Lalu kita paste. Untuk pickingnya juga sudah ada. Kita copy juga. Ini tinggal kita copy-copy aja. Terus masukin ke dalam si RMS. Kita apply lalu kita close. Dan eh, kita masuk ke Control Specification Manager. Terus kita klik New. Kita ganti nama jadi debit banjir. Lalu kita keluar. Lalu kita close. I mean. Hmm. Terus kita buka lagi di debit banjirnya. Kita isi dengan waktu yang udah kita buat di Excel, yaitu dengan 1 Januari 2024 dan start time-nya itu 0,000. Dan untuk end date-nya itu 3 Januari 2024. Untuk end time-nya juga sama 0000. Terus time intervalnya kita ganti jadi 1 hour atau 1 jam. Lalu kita masuk ke komponen, kita masuk ke meteorologi, terus kita ganti namanya jadi 2 tahun. New, bikin lagi pokoknya untuk periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 25 tahun, 10 tahun. Lalu kita lanjut dengan periode ulang, sama itu yang tuh untuk 50 tahun sampai ke 100 tahun. Ini untuk 100 tahunnya. Saja kita close meteorologiknya. Terus kita buka komponen. Kita masuk ke time series data manager. Kita ganti itunya. Enggak, tetap precipitation gauge. Kita ganti namanya. Terus kita tulis dengan PSA 2 PSA 007. Lalu kita buka time series datanya. Di sini kita lihat PSA 2007. Untuk PSA itu kita ganti intervalnya jadi 1 hari. Kita ganti jadi 1 jam. Untuk untuk itu kita klik lagi si PSA-nya kita ganti itu jadi 1 Januari 2004 dan itu kita ganti jadi 3 Januari. Jadi 1 Januari 2024. Dan end time-nya di 6.000. Lalu kita buka tabelnya. Kita lihat respiration-nya ini. Kita masuk ke Excel. Terus itu udah dibikin di luas pengaruh. Udah dibikin di Hydronomon untuk yang log version 3 yang tadi. Nah, itu kita ctrl C, terus kita untuk respiration-nya kita ctrl bisa jadi situ. Lalu
Kita buka yang 10 tahun, kita ganti eh, spesifik hydrograph-nya, terus kita ganti replace missing jadi satu default, terus blasingnya untuk yang Sindet kita ganti jadi yes. Untuk option di total override kita ganti jadi yes, dan untuk basin di Sindet jadi yes juga. Lalu lakukan hal yang sama pada specific hydrograph. Ini kita ganti jadi PSA 2007, dan untuk total depth-nya itu udah ada di Excel. Jadi kita masukin juga dari Excel. Kita buka, lalu kita copy, terus kita paste di situ. Lakukan hal yang sama untuk eh, periode ulang yang lain. Untuk sindiknya, yes. Dan option, lanjut, yes juga. Ulangi hal yang sama untuk beberapa eh, periode ulang. Itu kita masukin dengan periode ulang yang sama pada Excel. Untuk lab version 3, dipastikan untuk tidak salah menginput. Lalu kita pencet yang sindiknya dan lakukan hal yang sama yang berulang seperti biasanya. Lalu kita ganti gauge-nya ke PSA 007. Untuk dip-nya juga kita udah tersedia di situ, jadi kita tinggal copy-copy saja. Lalu lakukan hal yang sama berulang kali hingga periode ulangnya terisi semua. Jika sudah, kita karena ini banyak, jadi mungkin kita sudah hafal juga lama-kelamaan karena untuk progresnya juga cukup gampang. Dan untuk gauge-nya nanti kita pasang PSA 017. Lalu masukkan juga untuk periode ulang 5 tahunnya. Dari situ kita copy, terus kita paste deh ke situ. Dan jika sudah, lanjut ke yang terakhir yaitu 50 tahun. Untuk satu default, kita pakai yang bahasanya, kita klik yes. Dan untuk optionnya juga kita klik yes. Untuk jangan lupa untuk page-nya tetap diganti ke total depth-nya juga untuk masukin yang sama, jangan sampai ketukar. Jika sudah, nah jika sudah, lalu kita masuk ke compute, kita masuk ke simulation manager, kita pilih new, terus kita masuk ke simulation run, kita masukin banjir 2 tahun, terus kita masukin lagi ke next, kita next, terus kita pilih yang same date, terus kita pilih yang 2 tahunnya. Terus kita pilih yang debit banjir, of course. Terus kita finish. Lanjutkan hal yang sama dengan untuk periode ulang yang lain seperti banjir 2 tahun, banjir 5 tahun, banjir 10 tahun, banjir 25 tahun, banjir 50 tahun, dan banjir 100 tahun hingga selesai. Lalu, di sini aku lagi ganti-ganti namanya dulu untuk banjir 10 tahun.
Lanjut, dan ini yang terakhir. Eh, Kemudian kita close, lalu kita pilih simulation manajernya. Kita lihat untuk apakah sudah masuk. Lalu kita ke multiple compute, terus kita select all, terus kita compute. Tapi ternyata ada yang gagal. Jadi sepertinya ada yang salah dari program saya. Jadi hanya sampai di situ program saya karena saya tidak melanjutkan karena tidak untuk waktu saya tidak cukup. Jadi saya cukupkan untuk sampai di situ. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan mohon maaf Bapak bahwa saya mengulang dengan video yang sudah saya satukan karena saya webcamnya sempat tidak bekerja. Setelah diperbaiki baru bisa dipakai. Untuk segitu, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.